Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadzdzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. Bapak Imam, Bapak-bapak ketua dan pengurus BKM Badan Kemakmuran Masjid Al-A'la, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tetap, jamaah setia daripada Masjid Al-A'la, dan bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sesekali yang mungkin hadir, yang pada pagi hari ini telah turut berhadir di tengah-tengah kita bersama. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang beberapa golongan manusia yang Allah gambarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 20. Tapi kita ambil mungkin satu ayat saja tentang orang-orang munafik. Ayat 1 sampai 5 Allah cerita tentang orang-orang mukmin dan muttaqin. Ayat 6 dan 7 secara agak singkat tentang orang-orang kafir, dan ayat 8 sampai dengan 20 adalah tentang orang-orang munafik. Nah, salah satu ayatnya seperti yang Allah gambarkan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, ketika dikatakan kepada mereka janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun, mereka menjawab, oh tidak, kami justru sedang mengadakan perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun, ketahuilah sesungguhnya mereka sedang melakukan kerusakan tapi mereka tidak menyadarinya. Hari ini sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada bagian akhir kita akan sedikit jelaskan tentang tips manakala kita sakit. Mudah-mudahan kalau ada waktu. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah SWT, baiklah kita melihat bahwa secara umum orang-orang Islam atau orang-orang yang mengaku beragama Islam ini, maka dia bertingkat-tingkat. Yang pertama ada yang disebut orang Islam karena dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka orang itu adalah orang Islam. Dan dia adalah saudara kita yang harus kita jaga jiwanya dan harta bendanya. Kemudian di atas itu meningkat lagi menjadi orang yang beriman. Berarti sudah dia Islam, dia beriman. Kok beda orang Islam dengan beriman? Beda sedikit. Orang beriman berarti sudah masuk ke dalam jiwanya keimanan, nilai-nilai keimanan. Orang-orang yang sudah pada level beriman ini sudah siap dia untuk menerima perintah Allah SWT. Tapi kalau orang yang masih mengaku Islam, kadang-kadang disuruh sholat masih malas, suruh puasa 3 hari pertama, 3 hari terakhir saja.
Di tengah-tengah hana puasa. Nyauri Islam. Ngaku dia Islam. Ya. Leuro pun puasa. Hanya hana puasa aja. Orang kupul 5, 6, 7. Nanti leuro terakhir, nyokal leuro terakhir, udah puasa lo. Nah, jadi dia puasanya suka-suka dia. Kapan dia mau puasa, puasa. Ini masih ada begitu. Sehingga dalam sebuah ayat dalam surat Al-Hujurat dikatakan, ada orang Arab Badui datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kami ini sudah beriman. Saksikan ya Rasulullah, kami ini sudah beriman. Maka lewat perintah Allah, Nabi katakan, hai saudaraku, katakan saja kamu sudah Islam, karena iman belum lagi masuk ke dalam hatimu. Jadi katakan saja kamu ini sudah Islam, iman belum masuk ke dalam dada kamu. Jadi beda dia, orang Islam dengan orang beriman. Jadi orang beriman ini sedikit di atas itu lagi. Ketika Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maka yang diperintahkan bukan orang Islam. Bukan orang Islam secara menyeluruh, tapi siapa? Orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang telah beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu itu meningkat dari orang beriman menjadi orang bertakwa. Jadi ada tingkat-tingkatnya. Di atas orang beriman ini apa? Orang muhsinin, orang solihin, sama itu. Artinya dia sudah beriman dan dia juga melakukan amal-amal soleh. Orang soleh. Jadi orang soleh ini sudah pasti dia beriman, sudah pasti dia Islam. Orang soleh ini apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dikerjakan. Oh, suruh sholat 5 waktu sehari semalam, sholat. Oh, Nabi bilang suruh ke masjid bagi laki-laki, perempuan di rumah aja. Kecuali kalau ada pengajian, misalnya orang perempuan diajarkan ke masjid karena untuk mendapatkan sedikit lebih. Sebaiknya kalau Ustadz Mas'ud Idi mengatakan bagusnya orang perempuan sholatnya di rumah saja. Bahkan waktu Nabi sholat tarawih 3 malam pertama, ketika perintah itu tentang sholat tarawih, maka 3 malam pertama Nabi sholat di masjid dan tidak ada wanitanya. Mungkin di zaman Umar itu ada laki-laki sholat di masjid, perempuan sholat di masjid, cuma dipisah. Begitu penjelasan. Imamnya beda, tempatnya juga beda. Namun kita hari ini kita satukan saja. Di dalam masjid ini ada ibu-ibunya, ada bapak-bapaknya. Nah, ini orang-orang yang soleh ini maka siap untuk melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah SWT, termasuk bila perlu jihad fi sabilillah. Orang-orang soleh, orang-orang ini bisa diharapkan sanggup untuk melakukan jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Ataupun jihad fi sabilillah ini adalah jihad, sebagian lagi mengatakan ada jihad melawan hawa nafsu. Nah, jihad yang paling berat katanya jihad melawan hawa nafsu. Ya, silahkan kita. Yang jelas bahwa di zaman Rasulullah memang itu ada itu yang namanya jihad fisabilillah, sehingga kita pun selalu diajak oleh Allah untuk berjihad di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan dengan dirimu. Diri berarti apa? Waktu, tenaga, pikiran. Ya. Kalau harta, ya dengan uang, dengan apa saja yang kita miliki, maka kita infakkan di jalan Allah SWT. Ini namanya berjihad fisabilillah. Nah, hadirin jamaah salat subuh yang muliakan Allah SWT. Kemudian di atas orang-orang muhsinin atau solihin atau al-abrar, itu ada orang di atasnya lagi namanya mukhlisin. Orang mukhlisin ini bagaimana? Mereka yang senantiasa ikhlas terhadap apa yang mereka dapatkan dan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, mereka ikhlas melaksanakan. Di tingkat orang Islam, orang beriman dan orang soleh itu masih bisa iblis menggoda. Ya, orang beriman saja masih bisa digoda iblis. Orang-orang soleh masih bisa digoda oleh iblis. Digoda dengan ria, digoda dengan tidak ikhlas, digoda dengan macam-macam. Tapi tingkat mukhlisin, maka setan iblis itu ngaku sama Allah, saya nggak bisa goda kecuali orang-orang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Maka di atasnya lagi itulah orang-orang muttaqin. Supaya kita bisa membayangkan bagaimana posisi orang muttaqin, berarti dia seorang Islam yang beriman,
yang soleh dan ikhlas, dan kayaknya dia itu orang muttaqin itu memang mencakup segala hal. Nah, inilah yang ingin diraih dalam puasa Ramadan kita selama 30 hari ini, ataupun kadang-kadang 29 hari. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena kita antara NU Muhammadiyah tahun ini itu sama, tahun lalu kayaknya sama juga ya. Tapi beberapa tahun yang lalu sering berbeda. NU bilang tanggal segini, Muhammadiyah bilang tanggal segitu. Menteri Agama bilang tanggal segini, MUI bilang tanggal segitu. Jadi sehingga ada perbedaan. Mungkin satu pakai hisab, satu lagi pakai ru'yat. Tapi kelihatannya 2-3 tahun terakhir ini atau beberapa tahun terakhir ini sudah mulai sama. Nah, ini kita juga salah satu bersyukur. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah SWT. Ini golongan pertama. Golongan kedua, tapi ini bisa kita lihat lagi bagaimana ciri orang golongan pertama ini. Ciri mereka ada 5 secara singkat. Dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 2 dan 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka yang beriman kepada yang gaib, wa yuqimunas shalah, dan menegakkan salat, artinya menjadikan salat itu mendarah daging dalam dirinya. Sehat enggak sehat, senang enggak senang, susah enggak susah, dalam keadaan apapun mereka tetap salat. Wa yuqimunas shalah, menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dengan harta yang mereka miliki atau yang dititipkan Allah pada mereka, mereka berinfak. Mereka berinfak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada engkau Muhammad, Al-Qur'an, dan kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat, Zabur dan Injil. Wa bil akhirati hum yuqinun, yang kelima mereka ini adalah orang-orang yang sangat yakin dengan adanya hari akhir. Nah, hadirin jamaah salat subuh ini muliakan Allah SWT. Kembali kepada yang bagian ketiga, orang-orang munafik. Itu dikatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kami juga beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal kata Allah mereka sesungguhnya tidak beriman. Sesungguhnya mereka itu tidak beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka itu menipu Allah dan menipu orang-orang beriman lainnya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, mereka tidak menipu siapa-siapa kecuali sedang menipu dirinya sendiri. Nah, pada ayat yang kita tadi lihat bahwa wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, dan apabila mereka dikatakan jangan buat kerusakan di muka bumi, qalu innama nahnu muslihun, mereka mengatakan kami sedang mengadakan perbaikan. Kami justru sedang mengadakan perbaikan, ataupun bahasa sekarang mungkin sedang membangunlah. Oleh karena itu maka kita bagaimanapun membangun, apapun yang kita bangun, mestinya juga harus mengacu kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kalau kita misalnya menebang hutan, alasannya kayu itu untuk kita ekspor, atau kita buat satu usaha, bisa untuk buat kapal yang berlayar di lautan, bisa untuk buat bangunan, rumah-rumah, kamar, hotel-hotel dan seterusnya. Tapi ternyata apabila kayu itu dipotong sembarangan, dia harusnya ada diameter misalnya, yang dipotong pada ukuran misalnya berapa, ada ketetapannya, apa 30, apa 40, apa 50 ke atas. Tapi ketika yang 10 pun, diameter 10 pun dipotongnya, atau yang masih kecil, maka ini namanya perusakan. Perusakan ataupun perambahan hutan. Kalau orang mencari kayu di hutan, katakanlah orang-orang miskin datang ke hutan cari kayu, itu paling banyak dia satu pohon kayu, itu pun berbulan-bulan dia ambil kayu untuk dijual sebagai kayu bakar. Atau mungkin katakanlah orang-orang perlu buat rumah, 1-2 pohon, dia mungkin perlu untuk buat rumah. Tapi begitu itu dipegang oleh pengusaha-pengusaha besar, pemodal-pemodal besar, maka mereka bisa menghabiskan satu kawasan berhektar-hektar menjadi gundul. Kenapa? Karena memang mereka memiliki modal yang besar, kaya yang raya, yang ubud, semuanya itu ditebang semuanya, sehingga itu terjadi penggundulan besar-besaran. Alasannya apa? Untuk ekspor, untuk devisa negara. Tetapi kadang-kadang itu tidak sampai juga untuk mensejahterakan rakyatnya. Tidak sampai itu kepada rakyat. Rakyat tetap dalam keadaan ya miskin dan seterusnya.
Nah, hadirin jamaah salat subuh ini muliakan Allah SWT, sehingga kadang-kadang kerusakan apa yang terjadi di muka bumi ini akibat memang tangan-tangan manusia. Inilah karena keserakahan tadi, keserakahan, kemudian tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut akibat daripada ulah tangan-tangan manusia. Maka oleh karena itu kita perlu dalam melakukan sesuatu kita melihat dampaknya. Maka kadang-kadang dalam setiap proyek itu dalam pembangunan ada analisa dampak lingkungan. Diperkirakan sebelum dibangunnya sebuah proyek biasanya ada namanya SID, survei, investigasi, dan desain. Kadang-kadang ada lagi feasibility study, bagaimana melihat apakah layak kita bangun atau tidak satu kegiatan itu atau satu proyek. Ada semacam itu. Nanti ada AMDAL lagi, analisa mengenai dampak lingkungan, barulah sebuah kerjaan itu dikerjakan. Nah, ini kadang-kadang memang perlu untuk apa? Untuk kita agar ketika membangun itu memang betul-betul untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Karena dikatakan semua kekayaan alam ini adalah milik rakyat Indonesia dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia ini. Walaupun kadang-kadang dalam prakteknya kita lihat bahwa yang makin kaya itu Cina. Di Indonesia ini justru orang-orang asing yang makin kaya. Mereka ini seperti pemilik modal. Mereka bisa mengatur, karena mereka merasa banyak uang, maka bisa mengatur para pemimpin. Orang-orang pengambil kebijakan atau pengambil polisi. Kenapa? Karena itu tadi mereka sudah menguasai dari hulu ke hilir. Menguasai apa saja. Dulu mungkin kita kenal dengan nama Lim Swee Leong, ataupun nama Jawanya Sudono Salim. Berapa kayanya dia dan kelompok-kelompoknya luar biasa. Mereka menguras kekayaan di Indonesia ini, dan kadang-kadang itu tidak dinikmati oleh rakyat. Maka oleh karena itu seharusnya memang hasil alam ini betul-betul dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya. Hadirin jamaah salat subuh ini muliakan Allah. Maka oleh karena itu pemimpin-pemimpin kita selain profesional, mereka juga perlu ada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Supaya apa? Mereka ada rasa sayang kepada rakyatnya. Mereka tidak tidak mengkhianati amanah-amanah yang telah diberikan. Sehingga seharusnya Indonesia ini, ataupun katakanlah negeri kita ini adalah negeri yang paling sejahtera, negeri yang paling makmur, yang kaya raya. Mungkin karena tidak bagus dalam pengelolaannya, maka mungkin kita akan banyak mengalami hal-hal yang ketimpangan-ketimpangan. Hadirin jemaah salat subuh dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, ayatul munafiqi salasun, ciri orang-orang munafik itu ada 3. Iza haddasa kadzaba. Yang pertama, kalau dia bicara dia banyak berdusta. Wa iza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji seringkali mengingkari. Wa iza tumina khana. Dan kalau dia diberi satu kepercayaan, maka dia tidak segan untuk berkhianat. Mudah-mudahan sifat munafik ini tidak ada dalam diri kita. Karena apa? Karena itu sebenarnya munafik itu adalah orang-orang Islam. Mereka mengaku beragama Islam, tetapi mereka sebenarnya hatinya kufur, menolak kebenaran. Jadi kalau kita lihat orang-orang kafir ini, sebenarnya ada 2. Ada yang memang betul-betul di hatinya menolak Islam dan di mulutnya juga menampakkan kebenciannya kepada Islam. Tetapi yang kedua, ada orang yang di mulutnya, Islam ini luar biasa, bagus sekali ajaran Islam, tapi di hatinya menolak. Di hatinya menganggap Islam ini kolot, Islam ini budaya Arab, Islam ini begitu-begitulah. Pokoknya saja apa yang dia katakan untuk Islam. Tapi lama-lama tercuat juga dari mulutnya bahwa Islam, kalau kita ikuti ajaran Islam ini kita nggak akan maju-maju. Bagus kita ikuti model negara-negara barat sana, Eropa sana, kita cepat maju. Tapi nyatanya juga mungkin lamban juga. Kenyataannya kita tidak menjadikan kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa yang sesungguhnya. Nah, hadirin jamaah salat subuh,
Iza haddasa kadzaba, ciri orang munafik yang pertama, kalau dia bicara banyak bohongnya. Wa iza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkari. Wa iza tumina khana, dan kalau dia diberi satu amanah tanggung jawab maka dia akan berkhianat terhadap amanah itu. Oleh karena itu maka marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar ke depan kita diberikan pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa. Nah, hadirin jamaah salat subuh dimuliakan Allah SWT, dalam jiwa kita ini memang kadang-kadang ada sifat-sifat kemunafikan. Nah, oleh karena itu maka kita perlu berdoa juga kepada Allah SWT supaya Allah mengikis habis sifat-sifat kemunafikan di dalam diri kita. Kemudian untuk melihat orang munafik, kata Nabi, lihat saja waktu sholat subuh dan isyanya. Kalau mereka datang, maka itulah orang beriman. Tapi kalau untuk sholat subuh dan sholat isya biasanya sangat berat bagi orang-orang yang munafik. Dan ini memang sudah banyak kita dengarkan dari beberapa penceramah mengatakan bahwa sholat subuh, memang itu hadis Nabi, sholat terberat bagi orang munafik itu adalah sholat subuh dan isya. Oleh karena itu kita harus lawan itu, maka kita jangan sampai menjadi atau membawa sifat-sifat kemunafikan dalam diri kita. Nah, hadirin jamaah salat subuh ini muliakan Allah SWT. Kemudian bagaimana kita dalam bersikap terhadap suatu masalah. Ini juga tergantung keimanan kita. Kalau Allah katakan idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ini ciri orang beriman. Kalau dia mendapatkan musibah, katakan atas dirinya atau keluarganya, atau atas masyarakatnya, atau atas negaranya, seperti ini. Kalau pandemi corona ini bukan lagi epidemi. Kalau epidemi itu mungkin satu kawasan, katakanlah mungkin di Cina itu, di Wuhannya saja, ataupun katakanlah di Cinanya saja, tidak masuk ke negara lain. Tapi kalau sudah kemudian menyebar ke 200 negara atau lebih, itu sudah jadi pandemi, sudah menjadi kerusakan ataupun wabah secara mendunia. Nah, ini kita orang-orang beriman, bagaimana sikap kita? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau mereka ditimpa satu musibah, maka mereka berkata inna lillahi, sesungguhnya semuanya dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua apa yang terjadi ini dari Allah. Nah, wabah kolera atau bahasa katanya penyakit taun, itu penyebabnya bakteri. Itu telah membunuh orang bisa sampai ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Bahkan dulu di zaman Sayyidina Umar, kita mungkin sudah sering mendengar bagaimana suatu bala terjadi di suatu tempat. Itu kemudian Sayyidina Umar tidak masuk ke situ karena memang sedang terjadi bala ataupun penyakit wabah taun. Banyak korban di situ. Termasuk Abu Ubaidah menjadi korban, gubernur di situ. Nah, jadi jamaah salat subuh ini muliakan Allah SWT. Jadi ini kalau kita mendapatkan musibah, katakanlah kita sakit ataupun atau ada anak kita, istri kita yang meninggal dunia, maka kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan kita diuji oleh Allah SWT berupa kekurangan harta dan juga kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan atau kekeringan. Diuji dengan beberapa hal. Rasa takut juga bagian daripada ujian Allah SWT. Oleh karena itu maka kita hendaknya bersabar. Wasta'inu bis sabri wassalah. Hendaklah kamu mohon pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Nah, di jamaah salat subuh ini muliakan Allah SWT, di bagian akhir ceramah kita ini mungkin sekitar sedikit lagi. Ini langkah-langkah bagaimana kalau kita diuji dengan sakit. Kita tahu bahwa sakit dan sehat itu adalah sesuatu yang biasa terjadi, dan kita pun sering mengalami. Uronyo sehat sehingga sakit, kemudian lusanya sehat lagi kita, tiba-tiba berapa saat kemudian sakit lagi. Tapi kalau kita hitung-hitung umur kita ini antara sehat dengan sakit, lebih banyak mana? Pasti lebih banyak sehatnya. Sakit kita seminggu, Allah sehatkan kita setahun mungkin, ya kan? Atau kita sakit sebulan, tapi Allah sehatkan kita bertahun-tahun. Memang ada juga orang yang dari umur 20 sampai umur 50 sakit terus. Tapi sakitnya apa? Sakit kulit. Nah, sakit kulit. Katakanlah sakit kulit itu kaki pecah-pecah, sariawan sebentar-bentar enggak sembuh-sembuh. Misalnya penyakit-penyakit yang ringan. Tetapi ada juga orang diuji dengan penyakit-penyakit yang berat. Oleh karena itu maka
Itulah perlunya kita bersabar. Hadirin jamaah salat subuh dimuliakan Allah SWT, 4 langkah yang boleh kita lakukan ataupun yang yang dianjurkan kita lakukan, paling tidak 4 langkah lah. Kalau kita sakit, katakanlah kita tes, oh rupanya lun tinggi sekali kolesterol. Kalau udah kolesterol tinggi berarti apa? Itu berarti mudah kena darah tinggi. Kalau sudah kena darah tinggi bagaimana? Oh, itu bisa terjadi stroke. Penyebabnya karena darah tinggi. Stroke ini salah satu penyebabnya karena darah tinggi. Juga bisa karena darah manis yang terlalu tinggi, itu juga bisa menjadi stroke. Ataupun dua-duanya sekaligus, darah tingginya tinggi, darah manisnya tinggi, maka itu pasti atau biasanya orang itu akan mengalami yang namanya stroke. Stroke itu bisa mengalami pecah pembuluh darah dan bisa juga mengakibatkan kelumpuhan. Nah, supaya begitu kita mendeteksi diri kita bahwa kita ada satu penyakit, katakanlah asam urat yang sangat tinggi, kadarnya di atas 7 bagi laki-laki atau 5 di atas 5 bagi perempuan, kemudian berarti kita ada masalah dengan asam urat, maka kita perlu melakukan beberapa hal. Pertama, kita perlu istighfar. Istighfar ini apa? Penting istighfar ini. Mohon ampun kepada Allah SWT. Kita sehat, kita sakit, kita perlu banyak-banyak istighfar. Apalagi sedang sakit, maka kita banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah SWT. Ini langkah pertama. Langkah kedua, kita ambil wudhu, kemudian kita sholat sunat hajat 2 rakaat, kemudian kita berdoa kepada Allah SWT, minta kesembuhan. Kalau kita sakit, maka langkah kedua adalah kita sholat hajat 2 rakaat, kemudian kita berdoa kepada Allah SWT. Bahkan kadang-kadang sebelum berdoa itu ada zikir-zikir sedikit, mungkin ada baca Quran sedikit, lalu kita pun berdoa, ya Allah sembuhkan saya, ya Allah sehatkan saya, agar saya bisa beribadah kembali seperti biasa, agar saya mampu lagi ke masjid seperti biasa, seperti dulu. Karena saya ini jamaah tetap masjid Al-A'la misalnya, atau jamaah tetap masjid Raya Baitur Rahman, atau jamaah tetap masjid Jami' Lung Bata. Jadi karena begitu kita sakit kan ini terganggu. Nah, maka kita berdoa. Kadang-kadang dengan kita baca Quran saja itu kadang-kadang sudah sembuh penyakitnya. Tetapi ada kalanya sudah baca Quran, sudah berdoa, masih perlu langkah berikutnya. Langkah ketiga, apa itu? Bersedekah. Bersedekah ini penting. Kadang-kadang kita sakit itu karena kita lama enggak bersedekah. Lalu Allah tegur kita, hei fulan, kamu ini saya kasih sakit sedikit. Kenapa? Karena udah lama enggak bersedekah. Nah, jadi sedekah yang terbaik kapan? Kalau kata Ali Jabir, setiap hari waktu subuh. Ya, setiap hari waktu subuh. Tetapi kalau dalam bulan Ramadan ini bebaslah kita, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam. Nah, kalau dalam Ramadan ini mungkin kita bisa bersedekah sehari 2 kali, pagi sekali waktu subuh, malam sekali waktu sholat isya atau menjelang tarawih. Bisa. Tapi di luar Ramadan, mungkin kita biasakan diri bersedekah sekali minimal di waktu subuh. Nah, hadirin jamaah salat subuh dimuliakan Allah Taala, bersedekah ini, kalau kita lihat ada 2 juga. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunat. Sedekah wajib itu zakat, sedekah sunat itu infak. Jadi sedekah wajib itu hukumnya adalah karena dia wajib, kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan dia berdosa, namanya juga wajib. Oleh karena itu maka kita coba koreksi lagi, apakah kita sudah membayar zakat atau belum. Nah, kemudian kita sudah bayar zakat, kita sudah bersedekah, kita juga barangkali karena merasa belum sehat, maka kita perlu langkah keempat, yaitu berikhtiar. Berikhtiar ini adalah bagian daripada upaya untuk kesehatan tubuh kita. Maka berikhtiar ini itu memang sangat-sangat dianjurkan di dalam agama kita, agar kita terhindar dari macam-macam penyakit. Ya. Hadirin jamaah salat subuh dimuliakan Allah SWT, dalam berikhtiar ini banyak hal mungkin, atau minimal ada 4 yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kalau kita memang sudah sakit, walaupun sebenarnya pengobatan itu alternatif, banyak alternatif. Kalau kita sudah sakit, maka kita dianjurkan untuk model pengobatan yang pertama itu namanya Sufi healing. Sufi healing ini secara umum dikatakan bahwa kita berobat dengan cara sufi, ya. Dengan cara bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah SWT, baca Quran,
kemudian zikir dan seterusnya, dan itu juga bisa menyembuhkan penyakit kita. Ataupun kita datang kepada ulama sehingga diberikan kita datang kepada seorang tabib, diberikan kita hanya air putih, tapi air putih yang sudah dibacakan doa-doa, lalu kita minum dan kemudian kita sembuh. Ini salah satu metode. Yang kedua adalah cara yang dikenal dengan telepati. Telepati ini adalah model pengobatan yang kadang-kadang menggunakan jin, apakah itu jin Islam ataupun jin kafir, sehingga model pengobatan telepati ini tidak dianjurkan. Kenapa? Takut kita menjurus kepada kesyirikan. Misalnya ada seseorang sakit ginjal, batu karang, lalu dia datang berobat ke seorang katakanlah orang pintar ataupun orang-orang yang bisa mengobati, maka kata dia bawa satu telur. Bawa satu telur itu, kemudian dengan telur itu dia melekatkan atau mendekatkan pada daerah yang sakit, maka batu ginjal kita ini kemudian pecah dan masuk ke dalam telur itu. Ini sesuatu kadang-kadang yang tidak masuk dalam logika kita, tapi itu terjadi dan bisa menyebabkan kesembuhan. Dan itu kadang-kadang juga bisa mendekatkan kita kepada kesyirikan kalau salah-salah. Maka kita tidak dianjurkan untuk berobat kepada pedukunan. Tapi kalau dukun beranak atau orang wanita-wanita yang memang kerjanya untuk menolong bayi-bayi, itu juga dipersilahkan. Kemudian yang ketiga adalah alopati. Model pengobatan alopati ini itu pengobatan yang biasa kita lihat. Bagaimana kalau kita sakit, kita pergi ke dokter, maka kita pergi ke rumah sakit, kita pergi ke puskesmas, kita berobat dengan obat-obat yang diberikan oleh mereka, yaitu obat-obat kimia dengan aturan-aturan yang sudah jelas. Minum pagi, siang, malam, seterusnya. Mungkin mereka memberikan obat-obatan semacam antibiotik, kemudian pereda rasa nyeri, dan kemudian mungkin vitamin-vitamin, itu kita minum. Dan itu silahkan saja untuk dalam rangka namanya ikhtiar. Dan model yang keempat adalah itu pengobatan dengan cara tradisional atau pengobatan dengan herba-herba alami yang hari ini menjadi populer kembali, dipopulerkan kembali oleh masyarakat Eropa maupun masyarakat di Cina ataupun di beberapa negara, yang mereka melihat bahwa pengobatan cara herbal ini juga sangat efektif dalam melakukan upaya terapi terhadap penyakit-penyakit. Dan kalau kita sebenarnya di Indonesia, Malaysia dan negeri-negeri Melayu ini sudah terbiasa dengan obat-obatan tradisional yang digunakan, misalnya daunnya, bunganya, buahnya, bijinya, bahkan batangnya dan akarnya. Itu ada tumbuhan-tumbuhan tertentu yang memang sangat berkhasiat kalau kalau kita konsumsi. Nah, hari ini karena kemajuan teknologi, maka mereka membuat dalam bentuk-bentuk kapsul misalnya, dan kita tinggal minum saja. Dosisnya sudah ditetapkan. Nah, ini namanya upaya-upaya kita berobat mengatasi kalau kita sakit. Kita ulang sedikit. Kalau kita sakit, yang pertama kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada dosa-dosa yang kita lakukan. Yang kedua, kita sholat hajat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya disembuhkan. Yang ketiga, kita bersedekah. Yang keempat, baru kita berikhtiar. Tentunya kita memilih satu cara yang tepat untuk kita. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat berguna buat kita bersama. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.